Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zendi Wisnodisa Putra, NIM 250311100028. Saya dari SIP A. Di sini saya akan melaksanakan laporan praktikum pengelolaan air di lahan kering (PALK). Pertama-tama kita download dulu yang namanya ini ya, aplikasi CropWatch. Saya kasih tahu cara downloadnya. Pertama kita ke Chrome, ketik CropWatch. Oke, udah, ini data ide saya, pencet ini, terus masuk ke menu yang sini, menu download. Karena saya sudah punya aplikasinya, jadi saya tidak perlu download. Klik download, tunggu sampai selesai, lalu di sini ekstrak. Oke. Nah, pokoknya itu ini diekstrak dulu ya guys. Nah, tunggu, terus install. Oke, langsung masuk ke aplikasinya. Nah, apa sih CropWatch itu? CropWatch itu adalah CropWatch itu adalah software yang dikembangkan oleh FAO atau Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia, guna untuk menghitung kebutuhan air tanaman dan kebutuhan air irigasi. Perangkat lunak ini menggunakan semacam data iklim, jenis tanah, dan karakteristik tanaman guna untuk menyusun kebutuhan air dan jadwal irigasi yang efisien bagi tanaman. Fungsi CropWatch sendiri antara lain yaitu untuk mengetahui evapotranspirasi atau penguapan yang terjadi pada permukaan air tanah dan tanaman, kebutuhan air tanaman, serta menentukan jadwal irigasi atau penyiraman dan analisis pola tanam. Baterai saya habis guys, baru tahu. Terus lanjut ke aplikasinya. Yang pertama, di aplikasi CropWatch itu kita disediakan semacam perangkat, yaitu klimat atau iklim, rain hujan, pencet crop atau tanaman, dan fase-fasenya, soil tanah, JWR, dan schedule. Kita bisa menentukan schedule dari mengisi data yang ada di sini. Pertama-tama kita mengisi data yang ada di klimat. Ini Nah, kita bagi dua dulu kayak. Oke. Taruh ke sini. Nah, kita isi data-data dari iklim dan hujan nanti. Nah, pertama ini Januari. Pertama ini kita isi dulu gitu. Kita ada berada di lokasi mana? Dan kita ada di Indonesia. Indonesia. Dan ini ada di data Excel ini, yaitu kita berada di Dieng. Altitude ini adalah ketinggian ya. Ini ketinggian dari di atas permukaan laut. Ketinggiannya di sini adalah 2062 ya benar. 2062 meter. Dan untuk latitude ini adalah lintang utara atau lintang selatan, yaitu di sini 7,21. Loh, kamu lihat 7,21. Ini masih lintang utara, kita buat selatan. Dan untuk ini bujurnya bujur timur.
Ini menggunakan 109.90. Maksudnya sembilan tok ya. Nah, tes dia 90. Nah, terus kita kok berisik lagi. Masukkan data-data dari sini ya guys. Udah blok. Nah, pertama adalah minum temperatur, masukkan data dulu. Lanjut. Oke, selanjutnya ini saya perlebar set. Nah, apa dulu sih? Oke, saja saya akan menjelaskan apa yang ada di sini. Pertama yaitu ini tadi sudah saya jelaskan. Untuk ini minimal temperatur rata-ratanya mendapatkan dari 1 tahun ini mendapatkan 6,7, maksimal temperaturnya mendapatkan 19,5. Humidity-nya itu apa ya? Kok saya lupa ya? Bentar. Mana yo? Humidity. Ya, kok saya lupa ya ini. Humidity adalah humidity bumi. Humidity humidity adalah kelembapan, ukuran kelembapan atau jumlah uap air yang terkandung dalam udara. Nah, kelembapan udara itu rata-ratanya dari 1 tahun ini mendapatkan 84 wind, kecepatan angin sampai 1 tahun ini rata-ratanya sama 138. Untuk radiasi mataharinya penyeranan matahari perharinya mendapatkan dari Januari 4 dan seterusnya, dan rata-rata mendapatkan 5,5. dan radiasi matahari per meter per jam ini dari bulan Januari 15,9 yang mampu diserap tanamannya. Ini bla sampai bawah mendapatkan rata-rata 17,1. dan ETO atau etanol ya pokoknya itu, ini adalah evapotranspirasi yang terjadi pada bulan tersebut sampai dalam 1 tahun terakhir. Hujan seterusnya sampai mendapatkan rata-rata 2,88. Oke, lanjut ke hujan. Nah, ini adalah curah hujan yang terjadi pada bulan Januari sampai Desember dengan rata-rata total 2175,0. dan efisiensi EFF rain adalah efisiensi
hujan yang terjadi dari bulan Januari sampai bulan Desember bisa dibaca sendiri sampai sini dengan mendapatkan rata-rata 1258,8. Sebenarnya ini bisa di save ya teman-teman, karena waktu program saya save jadi kan laporannya harus mencantumkan data dengan awal masukin data. Oke, selanjutnya ini tadi saya sudah buka. Nah, loh, ternyata tidak tersimpan, geng. Aduh, saya ini hapus. Yang keren tadi kehapus. Kita masukin data yang ada di sini aja. Ini dia yang tadi, ini yang dulu saya simpan karena kehapus tadi masuk. Oke, sama ya guys, 109. Oke, tadinya itu ini. Lanjut ke crop atau nama tanaman, dan ini kita harus mencantumkan, memasukkan data yang ada di aplikasinya sudah disediakan oleh FAO, karena di yang ini rata-rata namanya itu menanam, petaninya itu menanam kentang. Kita mencari kentang potato CR. Pakai besar semua ya. Jadi kita mencari nama tanaman ya, open. Nah, ini sudah ada. Ini yang pertama adalah nama dari tanaman, yaitu kentang. Planting date adalah waktu tanam, awal tanam, yaitu tanggal 31 bulan 5, dan waktu panen tanggal 7 bulan 10. Lanjut ke KC Velus. KC Velus ini adalah fase dari kebutuhan air tanaman dari sesuai harinya. Pada fase awal ini KC Velusnya adalah 0,50, dan pada seiring pertumbuhan tanaman tersebut akan naik dari development sampai mid-season. Yang paling tinggi mendapatkan KC 1,15, dan sampai late season fase panen turun sampai 0,75. Stage atau fase dari pertumbuhan, yang pertama adalah fase awal, yaitu membutuhkan 25 hari untuk tumbuh, ada 25 hari. Dan fase remaja ini pada umur 30 hari. Dan yang selanjutnya ini adalah mid season. Mid season ini fase pertengahan, dan dimana kentang tersebut itu sudah mulai berkembang, sudah berisi, sudah mulai besar. Nah, kalau development ini masa remaja, ini masih kecil-kecil, ini sudah berkembang. Ini selama waktu 45 hari, dan fase panen membutuhkan waktu sampai, setelah mid season ini membutuhkan waktu sampai 30 hari. Dan potato atau kentang ini waktu tumbuhnya total tumbuhnya selama 130 hari atau round. Selanjutnya adalah rooting depth atau kedalaman akar yang kemampuan akar yang mampu maksimal ke dalam air, ke dalam tanah ya, tumbuh ke dalam tanah. Pada fase awal ini akar tersebut mencapai kedalaman 0,30 dan akan terus naik sampai seiring pertumbuhan. Dengan mid season sampai late season ini mendapatkan
kedalaman akar 0,60 meter. Meter ya, dalam benar. Selanjutnya adalah critical depletion. Critical depletion ini adalah titik kritis suatu tanaman itu. Semisal di sini saya tulis titik itu semisal nilai tanaman yang ada di bawah 0,025 maka masuk ke dalam fase cekaman, jadi menurunkan air. Pada fase awal ini mendapatkan critical kritis atau titik kritisnya pada kebutuhan air tanaman adalah 0,25, methylation 0,30 dan lithium 0,50. Yield response F kan gini. Oke. Pada ini adalah nilai tinggi maksimal atau maksimal suatu tanaman. Pada fase awal ini tingginya mencapai 0,45 meter, remaja 0,80, dan ini sessionnya 0,80 sama, dan lead sessionnya mencapai ketinggian 0,30, dan rata-rata dari semuanya ini semuanya mencapai 1 meter, 1,10 meter. Oke, ini sudah. Selanjutnya menuju ke soil atau tanah. Nah, tanah yang ada di ini kita menggunakan tanah ini nama tanahnya. Kita menggunakan open lagi. Kita menggunakan tanah black clay soil atau tanah hitam ya. Kita open. Nah, kita open. Sebentar. Kita open. Nah, total available soil measure. Nah, di sini yang pertama adalah ini total available soil measure. Ini adalah kemampuan tanah dalam menyimpan air, yaitu mendapatkan kemampuan tanah ini 200,0 mm per meter. Selanjutnya adalah maksimum penyerapan air hujan pada tanah, yaitu 30 mm per hari. Maksimum kedalaman akar 900 cm, dan initial soil moisture development mencapai 50%. Dan initial available soil moisture mencapai 100,0 mm per meter. Dan untuk ini penipisan kedalaman tanah ya, kelembapan tanah. Selanjutnya kita menuju ke CRW. Nah, dari CRW ini kita mendapatkan data dari iklim yang kita masukkan tadi. Kita mendapatkan data yang ini dari bulan Mei sampai Oktober. Yang pertama adalah ada dekade, teks, KC, ETC, dan efisiensi hujan dan irrigation. Nah, saya akan menjelaskan satu aja, nanti seterusnya mesti insya Allah paham. Yang pertama adalah dekade, 3 dekade, 3 bulan Mei. Stage ini adalah fasenya, yaitu yang pertama fase awal, remaja, perkembangan, dan ini panen, KC dan nah, pada bulan Mei efisiensi air hujan yang dapat diserap tanaman itu 2,7. Yang ini terus 3 dekade, yaitu pada bulan 5 ini tanggal 31, jadi ini 30 hari ke depan tanaman yang dapat efisiensi 30 hari ke depan tanaman dapat menyerap air sebesar 2,7 mm. Dan
bulan Mei ini masih membutuhkan bantuan irigasi sekitar 1,3 mm. Pada bulan kedua atau Juni ini 10 hari ke depan, walaupun efisiensi air hujan ini tinggi, tidak membutuhkan, karena sudah tinggi ya Gang, jadi tidak membutuhkan bantuan irigasi sampai ini. Terus lanjut Juli ini masih membutuhkan irigasi sama, dan fase apa? Fase remaja ke fase dewasa itu kata fase pengembangan itu membutuhkan banyaknya air. Jadi walaupun air di sini banyak, tapi masih membutuhkan bantuan air irigasi. Nah, bisa dilihat karena air tersebut dapat membantu perkembangan dari tanaman kentang tersebut. Jadi menambahkan karena butuh air yang banyak. Ini mencapai rata-rata FTC 6 dan rata 354,5, efisiensi air dalam 1 tahun ini 179,2, irigasinya mendapat 205,2. Selanjutnya adalah schedule. Nah, schedule ini di sini kita sudah bisa menentukan kayak kita menentukan tanamannya lah, menanam. Jadi total dalam 1 tahun itu kita mendapat hal ini. Ini teks sudah jelaskan tadi, dan net irrigation. Nah, kita menjelaskan jadi total ini aja. Ini timing adalah waktu, application pengaplikasian fetch. Ini total. Yang menjelaskan yang ini aja. Total gross irrigation. Total gross irrigation ini adalah total pengairan kotor yang diserap tanaman itu mencapai 331,7 mm, dan total bersih yang dapat diserap tanaman itu 232,2 mm. Dan kemana sisanya? Sisa dari total air yang kotor ini itu seperti mungkin karena gaya gravitasi juga ya, air gravitasi. Jadi air tersebut tidak hanya diserap oleh tanaman, tapi juga karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi, jadi sisanya ini langsung terjun ke bawah. Mungkin juga digunakan terhadap mikroba lainnya di dalam tanah. Intinya kayak gitu teman-teman. Jadi tanaman hanya mampu menyerap sejumlah ini adalah air kotornya. Untuk total hujan yang diserap tanaman yang turun itu adalah 205,7 mm, dan efektivitas hujan rainfall atau ya pokoknya itu 179,3 mm. Total rain loss yang lolos yang tidak dapat diserap adalah 26,5 mm. Jadi seperti yang awal tadi, ini airnya air gravitasi ya gengs ya. Jadi tidak bisa serap tanaman secara sempurna, jadi turun ke bawah karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Di sini defisitnya 0, actual irrigation requirement 172 mm, actual water use by crop 351,4 mm, effectual irrigation schedule 100%. Bisa dibaca sendiri. Nah, ini semuanya 0 ya. Yield response tadi ini mencapai ini, reduction TC 1. Nah, oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin kalian bisa belajar sendiri. Oh ya, misal teman-teman mau nyimpan, tinggal simpan aja, tidak apa-apa. Semuanya dari data-data sini dari setahun bisa disimpan lewat sini aja. Mencari foldernya, terus kasih nama, save. Ya mungkin itu saja dari saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zenius Nadi Saputra pamit undur diri.